bersyukur hari ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama untuk mengikuti PA Pemuda Remaja. Sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi dari lagu nomor 269. Kita bertemu lagi. Boleh sambil bertepuk tangan ya teman-teman. Pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita saling mengasihi, kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita kembali mengangkat pujian lagi dari nomor 205. Ikut di Kau saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikuti Kau di sengsara. Ikuti Kau di sengsara, karena aku sudah tahu atas kuasa kegelapan ku menang dengan Engkau. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih kami ucapkan Tuhan untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan pada siang hari ini. Tuhan, hari ini kami akan kembali Tuhan mengikuti ibadah PA Pemuda dan Remaja di pos PIC Sekala. Tuhan kiranya yang memberkati untuk yang sharing juga nanti. Tuhan yang memberkati kiranya mereka Tuhan juga yang memberkati kiranya ketika kami mendengarkan firman Tuhan nanti Tuhan, supaya hati kami Tuhan, pikiran kami siap untuk mendengarkan firman. Ini doa kami Tuhan Yesus, dan menurut kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Sebelum kita masuk ke ruang sharing kesaksian, kita bernyanyi dari nomor 238. Kasih setiamu yang kurasakan, langit tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sampai membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji di mata-Mu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah kuterima, berkat-Mu yang telah ku terima sampai membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji di mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji di mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Pada yang sharing kami berikan kami. Shalom semuanya. Shalom. Terima kasih atas kesempatannya di sini. Gilbert mau cerita bagaimana Gilbert dapat berkat dari acara yang dilakukan di sekolah, perpisahan sama anak kelas 12 yang agama Kristen gitu. Jadi pada acara itu yang terberkati itu dalam khotbah malamnya itu bagaimana khotbahnya itu bilang kalau misalnya yang anak yang kelas 12 ini jangan takut akan masa depanmu katanya. Kalau kau bersama Tuhan, tapi kalau kau memang tidak bersama Tuhan dari awal, ya hidupmu pasti tidak akan bagus gitu.
Jadi intinya dari khotbah yang malam itu bagaimana anak yang kelas 12 itu bisa dikuatkan walaupun dari berbagai sisi mungkin dari mereka masa depannya nggak akan cerah gitu dari secara logika, tapi kalau Tuhan menolong dan ada kemauan untuk terus belajar pasti bisa. Jadi itu lagi kembali kepada aku bagaimana dengan aku yang nggak bisa apa-apa kalau bukan karena Tuhan gitu, dan aku tak bersyukur di jurusanku sekarang ini. Awalnya aku kira aku salah jurusan gitu karena nggak ada temanku yang sefrekuensi sama aku gitu. Jadi aku bersyukur pada saat ini Tuhan masih menolong aku walaupun tidak ada teman-temanku yang mensupport aku, tapi aku support mereka. Dan juga aku terberkati dari ada ketua PA gitu di sekolah dan aku wakilnya gitu. Aku terberkati dari abang itu walaupun orang tuanya yang laki-laki udah nggak ada ya kan, ayah bapaknya udah nggak ada, tapi semangatnya terus membara gitu untuk memuliakan nama Tuhan. Itu memberkati aku dan aku ingin menyalurkan itu untuk semua orang. Terima kasih. Ya, berbagi dari berkati dari 2 Timotius 2 ayat 20-21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, berguna bagi tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Ini bahan yang mau dibagikan untuk tempat gembira sebenarnya, tapi saya diberkati dari sini. Ada ilustrasinya gitu ya, perabot rumah tangga. Sini ada kayu, ada emas ya, emas. Ada dulu tadi ada emas, ada perak, ada kayu, ada tanah. Apapun itu semuanya dipakai. Ya. Tapi masalahnya aku bersedia nggak dipakai. Yang saya pahami dari sini dari 20 itu ya, jika seseorang menyucikan dirinya, artinya dosaku itu dari pihak Tuhan selesai, gitu ya. Tapi dari pihakku, aku harus setiap hari menyucikan hidupku. Jadi itu tugasku ya, bukan tugas Tuhan. Jadi kalau aku berdosa hari itu bukan karena salahnya Tuhan, tapi salahku. Karena aku tidak bersedia disucikan oleh Tuhan. Jadi ini sangat memberkatiku ya. Jadi kalau aku ingin dimuliakan versi Tuhan bukan manusia, ya aku harus bersedia menyucikan diri. Ya kan, jika seseorang, berarti ada akibatnya. Jadi timbal balik. Jika aku mau menyucikan diriku dari yang jahat, dia akan menjadi perabot yang bukan tiba-tiba kita jadi enggak gitu ya. Maksudnya ya kita ini kan tubuh Kristus gitu. Kita diumpamakan seperti rumah yang dalamnya banyak perabotan. Ada emas, ada perak, ada kayu, ada tanah. Ya sebenarnya apapun itu kayak kalau digunakan berguna dan bermanfaat. Emas pun dia kalau nggak digunakan nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Ya artinya mungkin secara fisik kita mungkin gagah ya, tapi kalau nggak dipakai nggak ada gunanya. Atau mungkin ya sebenarnya secara tampang kita nggak ada rupanya,
Tapi ketika kita serahkan sama Tuhan, ya itu lebih mulia daripada yang tadi. Gitu ya. Jadi kita mau dipakai Tuhan atau tidak. Tapi kita harus bersedia, di ayat 20 tadi ya. 21. Harus bersedia menyucikan diri. Gitu. Enggak, sekali lagi itu bukan urusan Tuhan lagi, itu urusanku. Jadi meninggalkan dosa itu bukan urusan Tuhan. Gitu. Kalau aku masih menyontek hari ini, itu bukan urusan Tuhan, urusanku. Kalau hari ini aku masih suka cakap kotor, itu bukan urusan Tuhan, tapi urusan Tuhan. Bagian Tuhan selesai. Gitu ya. Selesai sudah bagian Tuhan. Jadi bagianku hari ini untuk menyelesaikan dosa, untuk disucikan oleh Tuhan. Kemudian tadi ya, dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, nanti dibersihkan. Nanti harus menguduskan ini nggak sekali tahun. Rumah kita ini kalau kita sapu ini cuma sekali tahun, tengsan kita. Tapi tiap hari harus memang dibersihkan tiap hari. Ya kalau kita dengan firman Tuhan, Tuhan secara pribadi dari satu dengan berdoa, baca firman Tuhan, ya banyak menangkap firman Tuhan. Itu cara membersihkan yang dipikirkan ya oleh Tuhan untuk kita. Cara yang lain, ya bisa juga dengan mungkin melayani bisa ya, tapi persekutuan dengan Tuhan yang paling penting. Kemudian ya aku senang ketika dibilang untuk pekerjaan baik yang ya disiapkan oleh Tuhan. Ayat 2:10. Karena kita ini buatan Allah, ciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Aku mau enggak dalam pekerjaan baik itu? Iya, masing-masing kita punya panggilan sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Ya, aku jadi guru di dalam pekerjaan kamu dan pekerjaan kamu. Aku punya panggilan di sini. Nanti kalian atau hari ini kalian dengan status kalian sebagai murid, sebagai mahasiswa, apa yang kita kerjakan di sana? Apa pekerjaan baik yang kita kerjakan untuk Tuhan? Ya, bukan untukku ya, untuk Tuhan. Jadi bukan karena menjadi hamba Tuhan full timer kayak paling enggak. Setiap orang percaya itu identitasnya hamba Allah. Bukan cuma paling enggak, bukan cuma betul, tapi enggak. Semua kita yang sudah mengaku percaya ya menjadi hamba Allah. Ya, tapi harus bersedia setiap hari disucikan, dikuduskan, dan bersedia menjadi rekan kerja Allah, mengerjakan pekerjaan baik. Saya berpikirnya seperti ini. Semuanya bisa nggak selesai? Bisa. Misalnya ini dibersihkan, bersih. Aku nggak ikut bisa nggak bersih? Orang nggak ada aku situ nggak masalah. Pertanyaannya apakah aku bermanfaat di situ? Gitu. Jadi apa andilku di sini ketika aku ada? Itu sangat jangan pula aku jadi cuma nambah jumlah seperti itu. Tapi nggak ada sesuatu yang aku kerjakan. Nggak ada pekerjaan baik yang bisa aku kerjakan untuk Tuhan. Tapi dari awal Tuhan manggil gitu supaya aku mengerjakan baik, pekerjaan baik yang disiapkan Allah untuk Yesus 2:10 tadi. Aku mengerti aku ciptaan Allah, aku dibuat Allah, aku milik Allah. Tapi ternyata aku nggak siap dengan pekerjaan baik yang disiapkan oleh Allah untukku. Gitu. Jadi ini sangat. Aku punya pilihan hari ini. Aku mau dikuduskan, aku mau disucikan, aku mau dimuliakan, dan aku mau melakukan pekerjaan baik. Atau ya udah aku nggak usah, nggak apa-apa. Aku nonton aja, aku melihat saja. Aku nggak mau disucikan, dosa aku itu aja nggak masalah. Gitu. Atau kalau aku diingatkan aku nggak suka, nggak apa-apa. Kita punya pilihan. Tapi aku diberkati dari firman Tuhan ini. Aku jadi yang sudah percaya, aku harus bersedia disucikan. Aku yang sudah percaya, aku bersedia. Ya setiap hari dari pihak aku ya, bukan dari pihak Tuhan. Aku harus bersedia dikuduskan. Dan aku juga bersedia melakukan pekerjaan baik yang disiapkan oleh Allah sebelumnya. Itu sangat memberkati gitu ya. Jadi kita punya pilihan jadi perabot yang mulia atau perabot yang tidak digunakan. Kalau aku berpikir masa sih emas nggak dipakai bisa lagi. Karena takut kali dia hilang dipakai lagi ya kan. Takut dia hilang kegantengannya nggak kemana-mana dia. Takut dia luntur kecantikannya nggak ngapa-ngapain dia.
Jadi disimpannya untuk dirinya sendiri, bisa gitu. Tapi apakah kita bersedia? Gitu. Sebenarnya emas yang murni itu ya memang emas yang dipanaskan sampai ribuan Celcius, itu emas yang murni. Gitu. Kalau emas kaleng-kaleng biasanya itu lebih cepat dia Pak, agak kaku gitu. Jadi kalau emas murni itu sampai cair, makin mudah, sangat mudah dia dibentuk karena nggak ada lagi zat-zat yang lain di dalamnya. Jadi sebenarnya pun kita gitu ya, ketika semakin murni, sebenarnya semakin mudah bagi kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Karena nggak ada lagi hati kita yang keras, nggak ada lagi sesuatu yang kita pertahankan untuk kita pertahankan bagi diri kita. Jadi kalau masih aku yang kupikirkan, agak susah memang. Kalau kita diingatkan, ya mungkin nggak kita bilang memang, tapi dia kita jadi gitu ya. Jadi mari aku diberkati. Jadi aku harus punya pilihan. Jadi perabot yang digunakan untuk tujuan yang mulia, ya kalau aku ini ya diam aja, nggak apa-apa, memang aja, nggak masalah. Oke, kemudian tapi nggak usah pakai apa ya. Ini lagu sebenarnya, aku diberkati dari Yohanes 5, 1 sampai dan pernah aku bagikan sebenarnya di waktu di PA bulan yang lalu. Jadi sebuah lagu yang nggak usah pakai musik. Iya. Oke, Roma 5, 1 sampai 12. Nggak usah aku, walaupun semuanya udah aku latih di apa, tapi nggak usah ya. Nanti agak ribet. Aku nyanyikan aja. Kiranya juga bisa menjadi berkat. Aku dibenar dari Roma 5 ayat 1 sampai 12. Mungkin kata-katanya enggak semua aku ambil, tapi kata-kata yang berkati, yang bisa ya, yang berkati lah. Aku dibenarkan karena iman melalui Dia, masuk ke dalam kasih karunia-Nya dan bermegah dalam kemuliaan-Nya. Kristuslah mati bagi dosaku, sesuai waktu Tuhan Allah menunjukkan kasih-Nya padaku ketika aku masih berdosa. Kasih Allah telah ditunjukkan bagiku sekarang. Aku telah dibenarkan oleh darah-Nya, diselamatkan dari murka Allah, diperdamaikan dengan Allah. Anugerah-Mu membenarkanku dan memberikanku hidup yang kekal. Kasih Allah telah dicurahkan bagiku sekarang. Aku telah dibenarkan oleh darah-Nya, diselamatkan dari murka Allah, diperdamaikan dengan Allah. Anugerah-Mu membenarkanku dan memberikanku hidup yang kekal. Anugerah Tuhan membebaskan kita dari hukum dosa dan memberikan kepada kita hidup yang kekal. Terima kasih. Ada lagi yang mau berbagi? Ayo,
semester 1 dulu kan hari Sabtu itu masih ada liburnya gitu kan. Jadi bisa dibilang kayak 1 minggu itu kami tiga hari praktikum dengan 5 mata kuliah praktikum, dan 2 harinya itu lagi sisanya itu kayak teorinya gitu. Dan itu teorinya kalau nggak salah ada 8 matkul dan praktikumnya ada 5, ditambah di hari Sabtu itu biasa pembelajaran mata kuliah umum gitu. Jadi dalam 5 praktikum ini tadi bukan cuma sekedar datang praktikum ke laboratorium gitu kan, tapi ada hal-hal yang harus disiapkan, kayak misalnya materinya itu sebelumnya harus dihafalkan. Itu sebagai salah satu tiket kami masuk ke laboratorium itu gitu kan. Terus itu juga laprak-lapraknya harus dalam keadaan sudah di ACC, dan ketika kami mau ACC itu kami juga harus direspons lagi dan itu ditanya lagi gitu. Jadi bisa dibilang kami memang kehidupan sehari-harinya itu ya praktikum, ngerjain laprak, dan menghafal gitu kan. Tambah lagi di hari Selasa dan hari Jumatnya itu di hari Selasa dan Kamis itu kami masuknya itu jam 8, pulangnya jam 5, itu non-stop gitu kan. Istirahatnya cuma jam 12 sampai jam 1. Nah, jadi sebenarnya kami kewalahan, dalam artian kayak sebenarnya kami nggak punya waktu untuk ngerjain laprak itu gitu kan. Cuman malam bisa ngerjainnya gitu. Dan kalau dicicil pun itu untuk 5 praktikum dalam 1 minggu harus selesai, sebenarnya itu masih belum cukup. Jadi ya terpaksa mengorbankan waktu tidur gitu, dan sampai ada di titik yang merasa kayak tubuh ini udah capek gitu ya, bukan tubuhnya aja, sebenarnya batinnya juga gitu kan. Terus Kristi sebenarnya pingin lah gitu sharing sama teman gitu kan, tapi Kristi takut gitu, kayak karena beban yang dia rasakan itu sebenarnya sama kayak yang Kristi rasakan gitu. Cuman menurut Kristi kayaknya nggak apa-apa lah cerita dikit gitu kan, gimana capeknya gitu kan. Mungkin mana tahu juga relate sama dia, atau mungkin dia bisa ngasih semangat walaupun dia capek gitu kan. Dan ternyata ketika Kristi cerita, dia bilang kayak gini, sebenarnya kalaupun kau cerita sama aku dan aku kasih kau semangat, itu kayak cuman sekedar semangat dan mungkin gak mengubah apapun katanya. Tapi kalau memang kau merasa bebanmu udah terlalu berat dan kau nggak bisa sebenarnya cerita sama orang lain, itu kau datang sama Tuhan, karena mungkin walaupun Tuhan nggak berbicara secara tatap muka sama kau, nggak ada fisik yang kau lihat, tapi mungkin dia berbicara sama mulut hatimu katanya gitu kan. Jadi di situ adalah satu firman Tuhan yang dia kasih dari Yeremia 17 ayat 7. Ini sebenarnya udah pernah Kristi dengar, cuman waktu diingatnya kembali kayak Kristi merasa itu relate sama Kristi. Ini yang sebenarnya harus Kristi lakukan. Kristi baca lagi gitu kan, isinya itu berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Nah, ketika Kristi baca itu kayak Kristi merasa sebenarnya selama ini Kristi jalani itu sebenarnya nggak dipaksa sama siapapun, tapi kayak sebenarnya memang keharusan. Cuman Kristi masih merasa itu sebuah paksaan, karena jurusan yang Kristi pilih ini sebenarnya belum terterima Kristi sampai di semester 2 ini gitu kan. Dan ketika pernah mendengar dosen juga cerita, ada 2-3 dosen cerita bahwasanya dia juga dulunya waktu kuliah bukan itu kemauannya, tapi kemauan orang tuanya, dan dia nggak bisa menerima itu. Bahkan dia bisa menerima farmasi itu di semester 6, bahkan ada di semester 8. Jadi nggak apa-apa kalau sekarang ini kamu belum bisa menerima, katanya gitu ke kami semua di kelas itu gitu kan. Jadi Kristi merasa kayak ya udahlah jalani aja, mana tahu nanti di semester berapa juga merasakan sama yang kayak dosen-dosen ini, di situ baru bisa terima gitu kan. Jadi satu sisi juga Kristi merasa kayak kehidupan ini bawa Kristi ke keadaan yang selalu sulit gitu kan, kayak dibilang gak adil juga sebenarnya enggak gitu, tapi Kristi merasa kayak sulit aja gitu buat ngejalaninnya kan. Jadi salah satu contohnya itu kayak mana ya, Kristi berteman biasanya itu ada berempat atau enggak kadang berlima, dan kami sering menghabiskan waktu kami bareng-bareng gitu, karena kebetulan ada juga yang satu kos di situ. Nah, jadi kayak ada satu teman Kristi ini, entah Kristi nggak tahu rezekinya itu terlalu bagus atau gimana, entah feelingnya terlalu kuat, Kristi nggak tahu ya. Setiap kami belajar, dan itu kalau menghafal, dia memang merasa dirinya itu kurang pandai dalam menghafal, dia capek menghafal, bahkan kadang bisa berjam-jam dia berusaha menghafal tapi nggak masuk ke otaknya, dan itu dia berujung emosi. Dan kadang dia bukan menghasut, tapi dia bilang udah loh ya nggak usah dihafal, dia mau itu kayak kalau dia nggak bisa yang lain juga nggak bisa gitu. Jadi kayak kami kasih tahu lah nggak bisa, soalnya
ini kan tiket kita untuk masuk, kalau kita nggak tahu nanti satu orang nggak tahu, satu kelompok itu keluar dan kita jadi beban untuk kelompok yang lain, kami bilang. Tapi aku nggak bisa katanya. Jadi di situ kan juga nggak tahu lagi mau ngomong apa. Dan ketika kami udah mati-matian menghafal dan dia tetap di posisi dia yang sama, dia nggak mau menghafal. Dan ternyata kayak waktu kami masuk lab itu nggak direspon sih sama asdosnya. Jadi kami merasa kayak, dan itu kadang hampir sering sebenarnya gitu. Kami udah menghabiskan waktu kami kurang waktu tidur untuk mengerjakan labraf dan menghafal. Tapi ketika dia nggak menghafal, merasa kayak kenapa aku nggak kayak dia ya semalam bisa tidur duluan gitu dibandingkan sama kami-kaminya tidurnya lama gitu. Sempat juga mikir kayak gitu kan. Cuman kalau dipikir-pikir kalau aku tiba-tiba ditanya dan aku nggak tahu itu gimana. Jadi menurutku ya jangan sampailah nanti ikut-ikutan kayak dia gitu. Jadi itu juga salah satu yang membuat Kristi kayak merasa kayak hidup ini nggak berpihak di aku gitu. Nah terus itu dari ayat firman Tuhan ini juga kan ada dibilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri gitu. Di situ Kristi merasa kayak mungkin ketakutanku dan kecapeanku ini karena aku terlalu mengandalkan diriku sendiri gitu kan, karena tenagaku habis gitu kalau aku mengandalkan diriku sendiri. Sebenarnya aku kalau berdoa setiap hari aku berdoa, tapi ketika aku memulai pelajaranku, aku jarang memulai itu dengan menyerahkannya dulu kepada Tuhan gitu kan. Jadi kayak mungkin disitulah juga salahku. Aku terlalu kayak mengepres diriku tapi benar-benar mengerahkan semua tenaga aku gitu. Jadi mungkin situ aku kecapean. Sampai kadang aku kayak ngeluh sama temanku, kepala aku sakit apa segala macam. Mereka suruh aku tidur tapi aku nggak bisa karena memang ada tugas yang belum aku selesaikan gitu. Bukan aku tumpuk-tumpuk, bahkan aku cicil setiap hari, tapi memang ya itulah nggak bisa memang secepat itu mengerjakannya, belum lagi mencari jurnal-jurnalnya gitu kan. Jadi aku merasa kayak menjalani ini semua memang intinya itu cuma capek dan sulit gitu. Tapi ketika aku bisa ngelewatin itu kan, misalnya hari ini aku mau persiapkan diri untuk nge-lab besok, dan ketika nge-lab itu terlewatiku dengan hasil yang bagus, aku kayak mana ya, bangga sama diriku sendiri. Dan aku juga ingat mengucap syukur sama Tuhan. Itulah manusia tadi, ingat Tuhan waktu udah berhasilnya aja gitu, ingat mengucap syukur. Tapi kayak kadang aku lupa minta tolong, dan ketika aku lupa minta tolong itu ternyata masih Tuhan bantu aku dalam keadaan yang baik gitu kan. Dan di situ aku kayak ngerasa kayak sama lah kayak yang lagu yang tadi, terpesona gitu sama berkat Tuhan. Dan itulah satu-satunya alasan menurutku yang membuat aku bisa bertahan juga untuk hari besoknya. Mana tahu ketakutanku hari ini besoknya bisa Tuhan tunjukkan lagi berkatnya yang bisa aku lewati gitu kan. Jadi sama juga yang kayak di ayat 8-nya itu, sama seperti pohon yang ditanam di tepi air gitu. Dia nggak takut lagi kekeringan di musim panas, nggak takut daunnya itu lagi nggak lagi hijau gitu. Harusnya gitu juga lah aku, karena sebenarnya salah satu orang yang beriman itu sebenarnya orang yang benar-benar mengandalkan Tuhan gitu. Dia setelah dia menyerahkan itu kepada Tuhan, berarti dia nggak lagi mengharapkan seluruh tenaganya sendiri gitu. Jadi emang diserahkannya kepada Tuhan. Walaupun secara manusiawi aku tetap deg-degan gitu, tapi paling enggak rasa takutku itu berkurang paling tidak gitu. Jadi ketika aku walaupun mendapat satu ayat dari temanku, aku bersyukur ada temanku gitu yang bisa mengingatkan aku. Dimana satu sisi sebenarnya dia itu orang yang jarang bergereja, bahkan ketika diajak keluarganya pun dia kadang menolak gitu kan. Jadi aku kayak melihat itu lewat dia juga Tuhan bisa berbicara kayak mungkin setelah ini juga bukan aku lagi, bukan dia aja nanti yang mengajari aku, tapi aku juga ada hal yang kuberikan lagi sama dia. Jadi itu aja yang bisa kasih kalian. Terima kasih. Ada lagi yang mau berbagi? Aku mau berbagi sedikit. Apa ya? Lebih ke pengertian, sebenarnya nggak pengertian baru sih, cuman diingatkan kembali gitu, kayak mana hari ini di zaman yang seperti ini gitu, orang-orang muda kayak kita ini gitu ya, patronnya itu hanya orientasinya sekolah, belajar,
tamat kerja dapat penghasilan gitu, orientasinya uang gitu, ke pencapaian apa yang mau dibeli, apa yang mau didapat, apa yang bisa dibanggain sama orang lain gitu, hal-hal duniawi gitu ya. Sebenarnya aku sempat ada di posisi itu gitu. Kadang kayak lebih berpikir kayak mana apa yang mau aku dapatkan, apa yang pengen aku beli, apa yang bisa aku ceritakan kepada orang lain, aku sudah berhasil melakukan apa gitu. Tapi ketika Tuhan menegur, ketika aku berpikir tentang hal itu, Tuhan langsung menegur gitu. Roh Kudus itu bekerja, apa yang mau kau kerjakan. Aku teringat ketika kemarin ada tante kami yang meninggal itu ya, melihat bagaimana keluarga dia dulu berjaya, kaya, nggak kekurangan uang sedikit pun gitu, apa mau ada gitu. Tapi hari ini anak-anak Opung itu keluarganya hancur satu persatu gitu, karena orientasinya hanya uang gitu, sengatnya itu di uang gitu, semuanya hancur, berantakan, anak-anak tercerai-berai, orang tuanya tercerai-berai, semuanya entah di mana, nggak tahu. Hanya di-casingkan saja dengan rumah yang besar, tapi isinya berantakan gitu. Jadi aku kayak introspeksi diri gitu. Kau anak Tuhan, kenapa lagi mau orientasinya hanya uang gitu? Kayak aku melihat tante itu bekerja keras lah untuk keluarganya gitu ya. Uang untuk membantu keluarganya, karena keluarganya yang kayak gitu, abang-abangnya nggak tahu cara bekerja, nggak tahu mau enaknya aja gitu istilahnya. Jadi dia yang menghidupi mereka, dengan segitu dia keras bekerja, pada akhirnya Tuhan panggil juga gitu, dan hanya sampai di situ umurnya gitu ya. Maksudnya kayak hanya itulah yang dikerjakannya. Mungkin orang-orang kalau ketika meninggal dia bilang, orang-orang, ih baik kali dia ini, udah banyak yang dibuatnya untuk keluarganya, dia udah dialah tulang punggung keluarganya ini gitu. Mungkin orang mengenal dia baik, tapi di mata Tuhan itu bukan ukuran baik lagi, tapi Tuhan minta itu ukuran yang benar gitu. Jadi aku diberkati gitu. Di satu sisi nggak salah kan Tuhan, aku juga punya cita-cita gitu, jadi pengen jadi orang yang bisa dibilang punya ekonomi yang berkecukupan, mungkin di atas berkecukupan, cuman bukan kaya melimpah ruah, nggak gitu ya. Tapi aku Tuhan juga pengen loh ada di posisi itu, seperti orang-orang gitu, seperti anak muda hari ini. Tapi Tuhan ingatkan, nggak salah anak muda mau mencapai sesuatu keberhasilan gitu ya, tapi nggak lagi orientasi yang pertama itu uang gitu. Karena kalau udah uang orientasi yang pertama, pasti itu Tuhan udah di nomor 2 kan, bahkan mungkin bisa di nomor 3 kan, atau di nomor 4 kan gitu ya, dan hidupnya nggak akan jadi berkat lagi gitu. Bagaimana aku juga sempat mendengar seorang anak Tuhan yang udah aku kenal, dan aku nggak menyangka untuk mendaftar untuk lulus di menjadi sebagai pegawai negeri sipil, dia harus membayar untuk hal itu gitu. Apa anak Tuhan kayak gitu lagi gitu. Jadi sebenarnya nggak jadi berkat sama aku gitu. Aku mempertanyakan kayak mana pertobatan dia yang hari ini. Dia dulunya udah ngomong seperti ini, ternyata aku melihat hari ini dia mengerjakan hal itu gitu. Bukan lagi Tuhan yang jadi nomor 1 gitu. Kalau kita mau misalnya mendaftar CPNS gitu ya kerjakan bagianku, belajar, daftar, kalau memang kata Tuhan itu bagiannya, ya itu gitu, Tuhan akan kasih gitu, bukan harus mengikuti cara dunia ini lagi gitu kan. Aku juga diberkati gitu, bagaimana sepupuku pada akhirnya Tuhan izinkan gitu, dia hari ini lulus di jadi tentara gitu ya. Maksudnya berapa kali dia udah daftar gitu, dan selalu lulus pengumuman, tapi di Pantohir selalu diminta uang gitu, ratusan juta. Dengan logika aja orang tuanya juga sempat goyah gitu, pengen pinjam uang ke sana kemari untuk meluluskan dia di tentara itu gitu. Tapi kami sharing juga bagaimana dia tetap mengandalkan Tuhan dan gak melakukan cara seperti orang yang sama di muka bumi ini gitu ya, membayar supaya jadi lulus gitu. Dan pada akhirnya Tuhan tunjukkan itu, Tuhan nyatakan dalam keluarganya, dan itu jadi berkat juga buatku. Jadi untuk keluarga besar kami juga jadi berkat gitu. Kalau memang
kata Tuhan itu bagiannya Tuhan akan kasih pada waktunya gitu. Jadi untuk kita ini mungkin hari ini kalian juga kayak Gilbert Didan gitu kan, atau teman-teman yang lain, ada teman-teman kita mungkin tertarik untuk mendaftar nanti, kita nggak tahu entah mau daftar tes polisi atau tentara atau segala macam itu yang berhubungan dengan pegawai negara gitu ya. Kerjakan aja bagian kita gitu, selesaikan bagian kita, biar Tuhan yang urus sisanya gitu. Bukan lagi kita terikut seperti orang lain karena tergiur, iya biar aku lulus, aku bayar untuk hal ini gitu. Jadi kita ikut seperti mereka gitu, karena itu nggak jadi berkat lagi gitu, karena kita udah mengaku kalau kita itu anak Tuhan gitu. Itu yang jadi apa juga sama aku, jadi peringatan bisa juga sama aku, bisa dibilang supaya orientasiku itu nggak hanya lagi langsung selalu di uang gitu, mendapatkan hasil itu menyenangkan gitu, tapi bukan lagi uang orientasinya, apa yang pertama firman Tuhan gitu, dan hasilnya sisanya biar Tuhan yang menetapkan gitu. Itu yang bisa saya bagikan. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi lagi satu lagu dari nomor 114, Cari Dahulu Kerajaan Allah. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan demi kesempatan Kau berikan pada kami. Tuhan, tambahkan lagi kekuatan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu, supaya kebenaran-Mu itu sungguh-sungguh menjadi pegangan dalam hidup kami ketika kami hidup di bumi ini, supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui cara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, temanya menemukan kehendak Allah. Tadi lagunya Cari Dahulu Kerajaan Allah. Sudah dapat? Sudah ditambahkan? Kalau enggak, bilang sama Tuhan, tambahkan Tuhan gitu. Ya kalau belum pun jangan kecewa gitu. Mungkin belum Tuhan tambahkan ya kan? Tunggu waktu Tuhan menambahkannya. Jangan nanti kita udah nyanyi, ditambahkan, belum ditambah-tambahkan Tuhan kecewa.
Karena ada banyak orang begitu. Nah, temanya menemukan kehendak Allah. Kita bicara tentang kehendak Allah ini. Bukan kehendak kita, bukan kehendakku, tapi kehendak Allah. Nah, ini yang sulit nih. Kehendak apa aja nggak siap-siap gitu loh, ya kan? Kehendak apa aja nggak siap-siap ini, apalagi kehendak Allah. Bagaimana kita bisa menemukan kehendak Allah kalau kita belum masuk ke dalam kerajaan Allah itu? Tentu kita harus masuk dulu, ya kan? Tadi Kak Mina sudah memulai dia dari Efesus 2 ayat 10. Yuk kita baca dulu itu. Ini bukan cara kebetulan ya, tapi ini awal mau saya siapkan dulu ya. Efesus 2 ayat 10. Kita baca secara bersama-sama. Ketemu ya? Efesus 2 ayat 10 kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya, melakukan apa yang Tuhan mau. Menemukan kehendak Allah sebenarnya nggak sulit kalau kita mau taat. Nah, ini persoalannya. Makanya saya awali tadi, kita harus sudah masuk dulu ini. Tujuan Allah memanggil kita untuk apa sih? Untuk apa sih Tuhan memanggil orang? Tentu untuk memindahkan, ya kan? Supaya orang itu diselamatkan. Cuma itu tujuan Tuhan. Karena semua orang sudah jatuh ke dalam dosa. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk memindahkan kita. Kita yang berdosa ini Tuhan pindahkan, Tuhan pulihkan. Baru selanjutnya apa lagi? Kita jadi berkat bagi orang lain. Nah, itu kehendak Allah. Tujuannya kita ini hanya untuk menjadi penjala manusia dalam segala profesi. Tujuan Tuhan cuma itu. Kita memuliakan Tuhan supaya kita melakukan kehendak Tuhan itu dalam segala profesi kita. Apapun profesimu nggak jadi persoalan. Yang penting itu tidak berdosa. It's okay? Yang penting tidak berdosa. Kalau berdosa itu bukan kehendak Allah, itu kehendakku. Gampang ya? Gampang-gampang susah sih. Belajar taat ini yang susah. Bagaimana kita mengerti, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan? Persoalannya di situ. Ada nggak hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Nggak akan pernah kita tahu perasaan seseorang kalau kita nggak punya hubungan. Saya dulu kan pacaran dengan Mbak Laura. Nggak mungkin saya tahu macam mana hatinya kalau saya nggak punya kontak sama dia, ya kan? Kalian kalau punya teman sohib kan nggak mungkin. Nggak mungkin kalian tahu apa mau dia kalau kalian nggak punya komunikasi. Nggak akan tahu kalian apa maunya. Berarti harus punya hubungan dulu. Jadi temanya itu loh, menemukan kehendak Allah, bukan kehendak kita ini, kehendak Allah. Gitu. Bagaimana kita tahu kehendak Allah? Nah, kita masuk dulu ke dalam rumahnya Tuhan. Roda kehidupan orang Kristen sering dikategorikan ada 4, tapi 2 yang paling penting. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan ini. Artinya mendengarkan firman Tuhan setiap pagi. Kalau baca firman Tuhan kita tunda-tunda, ini nggak akan bisa tahu kehendak Allah. Nggak akan bisa. Sulit kita mengetahui kehendak Allah. Bagaimana Tuhan bisa curhat sama kita? Kan nggak mungkin dia ngomong, Marwan begini. Nggak mungkin. Dari firman-Nya. Maka bangun dulu hubunganmu dengan Tuhan. Tapi dengan catatan engkau sudah pindah. Sudah mengakui dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Sudah pindah dari kerajaan maut itu dalam kerajaan anaknya. Bukan dulu hubungan dengan Tuhan. Terima dulu dia menjadi Allah dan Juru Selamat. Akui dosa. Baru ada komunikasi. Kalau nggak bisa. Kalau
nggak kita menerima dia menjadi Tuhan dan selamat, apa yang kita benci justru itu yang kita lakukan. Kan itu kata Paulus, ya kan? Apa yang nggak aku suka itu yang aku lakukan. Makanya ketika kita ngomong dengan teman-teman kita dulu, nggak mungkin ada orang bertobat, nggak mungkin ada orang bisa sempurna di bumi ini katanya. Ya memang nggak bisa kalau bukan Tuhan yang ubahkan, nggak bisa. Oh itu semua katanya. Macam mana mau hidup kudus di bumi ini coba? Bumi ini udah rusak, macam mana mau hidup kudus? Dulu di mana kita sudah dosa yang dibicarakan, itu yang dibangga-banggakan hari ini toh. Ya kan? Cakap karam kata orang, cakap caram begitu, cakap yang tidak mengenakan kuping. Bagi kita mungkin enggak, tapi bagi mereka kupingnya enak loh. Manggil nama kawannya itu diganti, ya kan? Tapi disambut gitu loh. Kan nggak bisa kita merubah itu. Orang hari ini senangnya begitu, dimanapun. Justru yang berdosa itu yang menjadi hobi orang hari ini. Karena nggak ada hubungannya dia dengan Tuhan. Artinya terputus hubungan itu dengan Tuhan. Maksud saya ketika kita mau mencari kehendak Allah, kita harus masuk dulu. Buat hubunganmu dengan Tuhan dulu, ada komunikasi dengan Tuhan. Maka apapun pekerjaanmu, ujung-ujungnya tadi, kami menjadi berkat bagi orang lain. Itulah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu, Tuhan cuma mau supaya kita dipulihkan, kita dibenarkan, maka dari cara hidup kita pun orang lain terberkati. Tuhan kan nggak lihat apa profesi kita. Tuhan nggak minta kita jadi orang kaya, enggak. Tapi kalaupun dibuat, ya itu berkat tambahan. Gitu. Ya puji Tuhan kalau menjadi orang sukses. Puji Tuhan kalau Tuhan tambahkan kaya, Tuhan tambahkan mobil, puji Tuhan. Tapi untuk apa mobil itu kalau tidak untuk kemuliaan nama Tuhan? Untuk apa kau punya pangkat tinggi kalau untuk keluargamu lalat, gitu. Orang lain nggak terberkati. Gitu. Itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah untuk melakukan pekerjaan baik sesuai dengan Efesus itu tadi. Kita ini dibuat hanya untuk itu. Nggak gampang mengerti kehendak Allah kalau tidak punya komunikasi dengan Tuhan. Kalau tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak gampang. Orang nggak akan mau. Yang penting ku dan ku semua. Keluargaku, pacarku, anakku, tetanggaku, pokoknya sekolah gitu. Nggak ada untuk itu Tuhan, nggak ada itu. Orang nggak akan mau berbicara mengerti kehendak Allah kalau tidak punya komunikasi, tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Nah, yang pertama tadi bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, baca firman Tuhan, doa tiap hari itu kata Tuhan. Di situ kita mengerti kehendak Tuhan. Kalau nggak baca firman Tuhan, sekali lagi, bagaimana kita tahu? Dengan Tuhan itu harus punya curhatan lah gitu, kayak punya sohib aja gitu. Orang kalau punya sahabat, seseorang sahabat kan enak. Kalau nggak nyaman, cerita, aku mau cerita dong, senang dia dengar. Seperti itulah kan. Baru yang kedua, ada doamu. Kalau kita baca firman Tuhan kan kita dengar Tuhan berbicara. Itu ketika Tuhan berbicara kita akan mengerti apa mau Tuhan. Kemanapun Tuhan tempatkan nanti, tujuannya cuma satu. Kemanapun Tuhan tempatkan kau, tujuannya cuma satu. Menjadi penjala manusia, supaya hidupmu itu dilihat orang, dan orang melihat ada karya Tuhan dalam hidupmu. Orang melihat kita itu ada kemuliaan Tuhan di situ. Itunya Tuhan mau. Itulah kehendak Tuhan. Tapi kan kita harus bangun dulu hubungan pribadi kita dengan Tuhan supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Sama seperti Tuhan Yesus ketika panggil murid-murid yang pertama. Tujuannya apa? Dari penjala ikan, penjala manusia, yuk. Kan gitu aja. Nggak ada orang yang pintar dipakainya itu. Ya kan? Petrus kan nggak pintar-pintar amat dia. Penjala ikan ya kan? Ya kan? Penjala ikan kan nggak pala dibanggakan lah hari ini. Ya kan? Kita cuma senang dengan ikannya, nggak
lawan itu kan. Enggak. Lagi kan ini enak. Kita kan nggak tahu bagaimana susahnya dia di sana. Gitu. Tapi ketika Tuhan panggil dia, makanya artinya begini, dari bagaimana kehidupan kita awalnya, tapi ketika Tuhan memanggilmu ada tujuan. Ada tujuan Tuhan untuk hidupmu. Jangan merasa rendah ketika orang lain lebih hebat darimu. Itu di mata dunia. Di mata Tuhan belum tentu. Engkau akan bangga Tuhan, akan senang Tuhan melihatmu ketika engkau melakukan kehendak Tuhan. Maka upahmu besar di surga. Nah, ini konteksnya udah berbicara tentang surga. Kaya pun kita di bumi ini nggak ada upahnya di surga kalau tidak melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi nggak gampang melakukan kehendak Tuhan kalau nggak punya komunikasi dengan Tuhan. Terutama anak-anak muda. Pergaulan ini kan hari ini terlalu bebas. Anak muda, hati-hati. Kalau bukan Tuhan yang menjadi patronnya, resiko. Dari cara ngomong aja udah nggak beres. Entah kenapa memang dari dulu sampai hari ini ngomongin yang nggak enak itu, yang nggak enak didengar kupingnya hari ini, itu yang paling sedap diungkapkan. Jangankan seusia kalian, seusia anak SD aja bahasanya hari ini sudah luar biasa. Saya kan udah termasuk tua ya, tapi ada anak-anak segini manggil seusia saya pun manggil nama dia. Beli nggak? Artinya waktu dia lahir aja saya lihat dia gitu loh. Saya tahu dia lahirnya, tapi panggil nama, Bang Wan gitu. Ngeri kan? Lebih tua anak saya daripada dia, manggil nama masih begitu. Tapi bagaimana kita hari ini ketika kita sudah dikeluarkan Tuhan, diangkat Tuhan dari cara hidup yang sia-sia kepada kebenarannya, baru kita mengerti kehendak Allah. Intinya cuma satu, kehendak Tuhan adalah engkau dipanggil untuk melakukan pekerjaan baik, untuk menjadi penjala manusia. Penjala manusia itu tidak harus jadi hamba Tuhan. Tadi udah disinggung sama Pak. Tidak harus jadi hamba Tuhan dalam semua profesi ini. Mau kau agen sawit kek, mau apa kek, tapi ada kemuliaan Tuhan di situ. Berlakulah benar di situ. Waktu sekolah kek, ya kerjakan bagianmu, memang itu. Kalau orang karo, nanani katanya kan gitu. Orang udah masuk ke situ, ya memang begitu, nikmatilah itu. Makanya sebelum masuk kan perlu didoain, perlu dipikirkan kan. Jangan nanti masuk, dulu udah aku nggak mau begini ya seharusnya. Nggak bisa lagi. Tanggung jawab sebagai anak Tuhan harus bertanggung jawab. Pasti ada rencana Tuhan, pasti Tuhan izinkan ke situ masuk, ada sesuatu yang Tuhan mau. Tapi kan penderitaan itu harus ditanggung. Kesusahan itu kan harus kita tanggung. Orang namanya udah masuk, udah kejebur. Apakah ketika kita sudah kejebur aku atrek? Kan enggak jadi berkat juga bagi orang lain. Gitu loh. Orang akan lihat, itu nih anak Tuhan kata orang. Batu sandungan lagi. Tapi bertanggung jawab, itu kehendak Tuhan itu. Tuhan izinkan kau ke situ. Saya beberapa hari yang lalu cerita di warung sama pelajar ini. Dia bilang dia sudah terima Tuhan lah. Lalu sama bapaknya juga saya cerita. Lalu saya bilang kalau belajar firman Tuhan, Mas akan mau masuk SMA saja. Kok saya bilang tajam itu ya. Keras enggak sih gitu? Keras ya. Tersinggung dia. Saya bilang nggak apa-apa, ini kebenaran. Jangan kita salahkan para pembesarnya menyuap. Kita saja yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, kita ajari tuh anak kita. Saya bilang sama dia. Tapi kan jangan marah, ini kebenaran firman Tuhan. Saya bilang itu sama dia. Akhirnya dia nggak marah, kami berdamai. Tahu salahnya aku. Dia cerita di warung, korupsi hari ini luar biasa ini pemimpin. Gitu kira-kira. Gitu kira-kira. Padahal dia pun kerja di desa ini. Gitu. Gak usah saya bilang namanya, saya simpan aja ya. Nah, gitu.
Baru saya tahu benar bagaimana dia menempatkan anaknya supaya masuk ke sekolah. Dulu tanyanya saya, kamu naruhkan Gilbert, siapa dekingmu? Tanya gitu, kami cuma di sini. Saya bilang, dekingnya Tuhan Yesus. Ini Gilbert kena deking Gilbert Tuhan Yesus, saya bilang. Nggak mungkin lah Pak Lora masuk ke sana. Jona nggak masuk, apapun nggak masuk. Pokoknya nanti masuk dia. Saya bilang kalau dia prestasi masuk, masuknya itu. Kalau masuk kita Tuhan masuk. Lingkar belah 7 saya nggak mau, saya bilang itu sama dia. Aku harus cari deking ini. Ternyata dia betul cari deking. Gitu. Akhirnya kan kita mengetahui, oh bukan kehendak Tuhan dia. Kita nggak pun kita hakimi, kita udah tahu sebenarnya sebagaimana kualitasnya dia. Kalau kita menghina pembesar begini-begini, untuk anak kita pun masuk ke SMA saja kita nyogok kok, gitu. Saya bilang jangan cerita masalah itu, mari kita lihat dulu. Orang dia bicara ini juga bicara kehendak Tuhan. Saya pikir ini tepat, ini masuk ini. Saya kan suka ya pulang ngarep itu duduk di warung. Gitu. Ada orang yang main di sana, saya khusus ada memang meja saya situ duduk di situ. Artinya ketika saya datang yang main judi itu pindah itu. Makanya dulu yang tukang warung bilang marah sama saya. Pak Lora kalau di warung jangan lama-lama lah. Kurang orang datang ke warungnya. Karena selalu kena khotbah. Saat dia nanya masa firman Tuhan gitu. Kurang pendatang. Nah sekarang dia rocker ini. Udah jarang orang yang judi ke situ. Ternyata ada permainan baru, sambung ayam. Nah ini pindah ke belakang. Nah itu. Maksud saya begini, iblis itu selalu buat cara. Ini kan usaha juga katanya. Ngapain capek-capek kerja? Di sini juga kita kerja Pak Lora katanya. Pikir-pikir kan betul. Di sini kan juga cari uang, walaupun gopek-gopek. Dia bilang begitu loh. Kalau kita salah tadi mengertikan kehendak Tuhan, tidak punya pemikiran sama dengan Tuhan, kan betul sih. Gitu. Ngapain capek-capek kerja sana? Sini pun kan kerja katanya. Ada lagi yang paling lucu bawanya anaknya kelas 3 SD, perempuan itu ikut di situ. Lihat. Ikut di situ loh. Anaknya main game di situ, bapaknya main di situ. Walaupun gopek-gopekan. Ini cari uang nih Pak Lora katanya. Ya saya pikir ya betul cari uang lah memang. Daripada capek nyangkol. Nah gitu dia bilang. Di warung ini cari uang walaupun kita duduk-duduk. Cuman kan bukan itu yang Tuhan mau. Itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendak dia. Nah kita hari ini kehendak kita atau kehendak Tuhan yang kita kerjakan. Nah, itu masalah. Makanya harus kita kembali kepada Efesus tadi. Kita harus mengerti kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk apa? Yang dipersiapkan. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, hidup di dalam Tuhan. Makanya kita sudah tahu, kita sudah pindah nih. Sudah kita pindah dari kuasa gelap tadi ke dalam kerajaan anaknya, supaya kita mengerti kehendak Allah. Kalau enggak akan bisa. Nggak akan bisa kita melakukan kehendak Allah, nggak akan kita bisa mengerti kehendak Allah kalau kita nggak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Makanya itu yang paling penting. Jangan tunda-tunda waktu teduhmu. Nanti kan cepat dibayar. Enggak itu. Nggak perlu lamanya sebenarnya. Nggak pun mengerti, sudah saja. 10 menit cukup saat teduh sebenarnya. Nggak beri Tuhan nanti malam lanjut. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan sudah punya persekutuan dengan Tuhan dulu. Maksud saya itu jangan ditunda. Karena itu di situ Tuhan berbicara. Walaupun mungkin banyak cara Tuhan berbicara, dipakainya hamba Tuhan yang lain, iya. Tapi kalau pribadi dengan Tuhan itu, jangan alasan karena banyak pekerjaanmu. Banyak PR-ku, banyak itu, enggak itu. Untuk PR aja bisa ngerjain kok mati-matian, ya kan? Ya kan Bu? Mati-matian bisa untuk PR kok, untuk firman Tuhan enggak Pak? Ini baru mengerti kehendak Tuhan. Nggak akan pernah kita mengerti kehendak Tuhan, menemukan kehendak Tuhan kalau nggak punya hubungan dengan Tuhan. Makanya saya bilang tadi, temanya ini gampang-gampang susah. Dibilang gampang, gampang. Kalau mengerti kehendak Tuhan itu. Kalau susah ya, kalau kehendak kita kerjakan. Makanya ketika Yesus itu manggil orang, manggil Petrus, ngambil semua itu cuma begitu, ayo ikut aku, ayo ikut aku. Enggak yang pintar dipanggil di pertama kok. Siapa sih yang paling pintar menurut Tuhan? Yang 12 itu kan nggak ada. Orang-orang yang paling kalangan bawah semuanya itu.
Tapi ketika dia dipanggil Tuhan, ketika dia proses Tuhan, lihat bagaimana Petrus waktu sudah diproses oleh Tuhan. Mati pun mau dia, palanya di bawah, ya kan? Kita nggak usah sampai begitulah, nggak usah lah. Serem itu loh, tidak usah lah. Mungkin nggak sampai ke situ, tapi kalaupun itu Tuhan bilang, ya bisa jadi bisa. Zaman ini kan nggak tahu kita bagaimana. Hari ini kita masih bersuka cita lah, bebas di ini. Belum tentu nanti kita bagaimana kan. Undang-undangnya kan bisa berubah, tapi tetaplah pakai firman Tuhan. Bersama Tuhan nggak akan pernah kecewa, walaupun prosesnya sakit, iya. Prosesnya sakit kenapa? Karena kadang-kadang keinginan kita ini yang membuat kita sakit. Otak kita ini yang selalu memutar bahwa bukan ini Tuhan, ini mau Tuhan, itu. Ini yang sering bermain, ditambah lagi dengan orang-orang sahabat kita mungkin, ditambah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan gitu. Akhirnya terkompori kita kadang-kadang. Enggak hanya begitu. Gitu. Gini pun enggak hanya apa-apa. Lalu kita buka, betul juga ya. Itu betul juga. Nah, sebentar lah Tuhan, enggak hanya apa-apa. Paling kita udah tahu itu salah kata Tuhan. Ya enggak apa-apa, sebentar dan Tuhan itu. Permisi pula sama Tuhan minta izin mau berdosa ya kan. Sebentar dan Tuhan itu. Padahal Tuhan bilang udah enggak jelas-jelas gitu. Sama kayak beberapa yang lalu, ini sudah saya ceritakan sama Laura sama Kim. Saya punya teman lama, ya, punya teman lama waktu SMA, satu pelayanan lah di gereja lama. Setelah kami bertobat, kami berpisah, dia pindah ke Batam. Saya tanya, kamu di gereja mana? Oh, aku di gereja ini. Luar biasa, aku di gereja sini. Sungguh aku diberkati. Saya tanya, kenapa kamu pindah ke situ? Sini banyak berkat. Gereja yang lama biasa aja. Cari berkat aja berarti. Gitu. Kamu, saya di gereja ini. Kenapa di situ? Saya bilang, di sini saya di gereja yang ini, GKM itu, Injilnya masih murni. Saya bilang, heran. Baru beberapa minggu lagi chat lagi dia. Oh bang, katanya, aku mimpi 4 tahun yang lalu Tuhan ngasih aku nubuat penglihatan. Aku mimpi anak andu nangis, katanya. Paling belum pernah ketemu anak saya ini. Anak andu paling kecil nangis. Dia bilang begitu. Saya pikir, kapan anakku ketemu dengan aku aja semenjak 16 tahun, 20 tahun baru sekali ketemu. Itu pun karena dia datang. Pokoknya kamu harus bertobat Pak Lora. Harus kamu bertobat. Anak andu nangis, pasti kamu punya masalah sama istrimu, katanya. Ya saya bilang orang hidup punya masalah. Pasti ada masalah. Iya, dari mana kamu itu? Orang ada kamu di situ, katanya di mimpi itu ada kamu di situ sama istri itu. Oh, itu baru tahu dia bisa saja dipakai iblis toh. Baru saya bilang sama dia, saya bukan nggak percaya nih Tuhan, saya percaya. Tapi nggak semua hari ini dibuat itu benar. Itu bisa dari iblis. Dia nggak terima. Aku dikasih Tuhan penglihatan 4 tahun yang lalu. Di Alkitab kan ada katanya gitu. Itu kehendak Tuhan Pak Lora. Saya bilang, ya kita cek aja Alkitab. Alkitab ini sudah sampai wahyu. Sudah digenapi oleh Tuhan. Kenapa gak melalui Alkitab aja Tuhan berbicara hari ini? Kenapa harus melalui penglihatan? Ya kan? Kenapa harus melalui mimpi? Oh, di perjanjian baru pun ada Pak Lora. Iya betul, saya bilang. Yesus baca, iya melalui mimpi dikasih. Yesus kan mimpi dia. Ambillah si Syanu itu, kan gitu. Cuman itu kan beda konteksnya. Dia nggak terima tetap. Akhirnya dia bilang, yalah Pak Lora, yang penting demi kemuliaan nama Tuhan, keluarga terberkati. Saya bilang, anak-anak saya hebat itu hari ini. Saya bilang, anak-anak saya hebat. Anak Andu itu spesial katanya. Karena yang paling kecil kami pikir dia lah kan gitu. Anak Andu itu spesial Pak Lora. Saya bilang, anak saya semua spesial kata Tuhan. Makin nggak nyambung sama dia. Saya ini serius katanya. Saya juga serius. Uang mentornya saya bilang. Saya sama istri saya mentornya. Anak saya ini hebat. Ini sudah dipilih Tuhan. Sudah dikeluar dari kegelapan itu. Saya bilang gitu. Iya, tapi dalam mimpi saya itu Pak Lora. Akhirnya panjang cetan itu. Akhirnya saya bilang, dalam segala sesuatu pujilah nama Tuhan. Itu sebenarnya. Sekalipun ada banyak ayat-ayat yang dia menguatkan mimpinya itu.
bahwa dia dapat penglihatan. Maksud saya menceritakan hati-hati, jangan-jangan itu bukan kehendak Tuhan. Jangan-jangan itu bukan kehendak Tuhan. Hari ini kan banyak ajaran yang datang bersama kita. Kalau kita nggak mendapatkan yang tepat, kita pun bisa salah. Makanya yang paling tepat apa? Baca firman Tuhan sendiri. Kalau nggak tahu baru tanya sama Tuhan yang tepat. Kalau cuma kata si anu begini kesaksian si anu, itu kan cuma tambahan. Ini yang paling murni. Artinya ketika kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu yang paling tepat. Nggak akan melenceng ke kanan dan ke kiri kalau baca firman Tuhan ini. Karena semua sudah digenapi. Dari situlah kita mengerti kehendak Tuhan. Jadi mencari kehendak Allah itu gampang, baca firman Tuhan. Supaya kita tahu bukan kehendak kita yang kita kerjakan hari ini, tapi kehendak Tuhan. Apa itu? Seperti dalam tadi, cari dahulu kerajaan Allah. Tambahkannya semua iya. Kalaupun nggak tambahkannya, puji Tuhan lah. Mungkin bukan kita ditambahkan, orang lain ditambahkan, tapi kita kecipratan berkatnya, kan bisa juga. Bisa juga itu ya kan. Tuhan kan punya banyak cara. Oh kau nggak ya Marwani, kau kecipratan aja. Ya nggak apa-apa lah Tuhan, yang penting kecipratan. Enak juga kecipratan itu, ya kan? Ya, nggak punya mobil mewah, nggak apa-apa Tuhan gitu. Naik mobil mewah bisa juga kok, gitu. Ada Tuhan pakai saja. Gitu. Jadi jangan pernah kecewa untuk Tuhan. Belajar kehendak Tuhan itu buka hubungan pribadi dengan Tuhan. Baru kita tahu dimanapun Tuhan tempatkan pasti ada sesuatu yang Tuhan mau. Itu kalau sudah menjadi anak Tuhan. Kalau belum menjadi anak Tuhan, nggak akan tahu kehendak Tuhan. Kehendakku saja, mauku saja. Jadi punya persekutuan dengan Tuhan, di situ kita mengerti bagaimana Tuhan mengirim kita. Apa arti hidup kita tahu. Kemana Tuhan arahkan kita tahu. Ini cara kita. Walaupun sulit menjalannya iya. Bersama Tuhan nggak pernah bilang gampang semua, enggak. Tapi pasti kita bisa menikmatinya kalau Tuhan di situ. Mungkin kita harus mengurangi jam tidur kita. Mungkin kita harus mengurangi kelelahan kita. Ada nilai-nilai tambah yang akan kita dapat. Kalau Tuhan di situ. Bersama Tuhan nggak ada yang mustahil, ya. Oke, baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh kebaikan Tuhan. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Kalau kami membuka hati kami, mendengar Tuhan berbicara kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami membuka hati kami mendengarkan Tuhan berbicara melalui kebenaran-Mu, melalui firman-Mu, Engkau mengajarkannya kepada kami bahwa inilah kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan yang menolong kami. Kami serahkan kehidupan kami 1 minggu ke depan. Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah di mana kami berada. Ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan di depan. Kami tahu. Tapi ketika Tuhan ada di pihak kami percaya kami kuat melakukan semuanya bersama dengan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Tuhan